Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan cara kerja dari bagaimana kalian cek error topologi pada sebuah polygon dan polyline. Jadi masuk ke langkah pertama, pada file yang ingin kalian buat topologinya, diklik kanan, baru klik new, geodatabase. File geodatabase bukan personal, file geodatabase. Diklik. Ini namanya terserah kalian, tapi saya akan tulis sini error. Baru klik kanan di sini untuk membuat datasetnya. Terus new fitur dataset. Ini akan saya tulis cek underscore error. Harus pakai underscore karena kalau nggak pakai underscore dia error. Jadi di next selanjutnya, terus ini pilih koordinatnya WG1984. Kalau belum dikasih favorit di sini, WG84 ini ada di sini. Ada bagian world, terus ada ini WG84, terus kasih bintang nih. Nah, itu favorit. Tapi kalau udah ada klik ini next. Terus ini next, finish. Maka dia akan terbentuk di bawah. Selanjutnya kita akan ubah save file ini menjadi geodatabase. Klik kanan di ini fitur dataset new. Baru ini bukan new, import fitur class multiple. Di video pertama ini kita kasih contoh aja dulu cara untuk memperbaiki topologi error dari polygon. Oke, udah muncul Windows-nya. Kita kasih masuk ini yang polygon ini pada table of content. Bisa gitu atau di drag aja nih. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ininya output geodatabase-nya ini jangan diganti-ganti, langsung oke aja. Nah, ini proses ini akan makan waktu yang cukup lama, itu tergantung spesifikasi laptop kalian masing-masing. Oke. Kalau ada glitch seperti itu sudah terbentuk ya. Nah, dia berhasil. Fitur class to geodatabase. Oke, aman. Sekarang untuk cek topologi dari polygon ini, kita klik kanan di sini. New topologi. Akan muncul window seperti ini, lalu diklik next. Ini yang dia bapai langsung next. Ini dicentang. Kalau kalian misalnya tambahkan juga tadi polyline, itu bisa klik ini select all. Lalu di next. Ini di next. Nah, sekarang kita masuk pada tahap penambahan aturan. Untuk menambahkan aturan dari topologi error, ada di sini menunya add rule. Untuk polygon itu cukup dua aja, must not overlap sama must not have gap. Ini must not overlap kita oke. Terus ini must not have gap di oke juga. Dah cukup itu saja. Next. Must not overlap, must not have gap. Oke, finish. The new topology has been created. Would you like to validate it now? Yes. Oke. Ini sebelum kalian drag ke sini table of content atau add data di sini, ada baiknya kalian remove dulu ini semuanya. Kapannya nggak di remove saya contohkan. Editor start editing, maka dia akan muncul Windows seperti ini kalau nggak di remove. Jadi sebelum untuk start editing, kalian pastikan ini semuanya ter-remove dulu. Remove. Caranya biar langsung terklik semua ini, klik shift, ditekan shift-nya. Baru
semuanya akan otomatis terklik, klik kanan, di remove. Baru kita drag ini, cek errornya yang fitur datasetnya kepada table of content. Nah, maka dia akan muncul. Selanjutnya, kalau udah seperti ini, kita klik start editing. Kalau udah muncul cursor edit tool ini, terus masuk kepada ini, menu topologi. Kalau nggak ada menu topologinya, klik kanan pada toolbar ini, lalu cari topologi di sini. Sudah? Lanjut, kita masuk kepada ini, error inspector. Ini katalognya close saja. Di sini untuk yang gap dia berwarna merah muda. Kalau yang overlap dia berwarna merah full. Saya contohkan terlebih dahulu dari overlap. Untuk mencari kesalahan topologinya diklik ini, search now. Maka akan muncul kesalahan-kesalahan dalam digitasi. Untuk zoom kesalahan ini bisa klik ini, klik kanan terus zoom to, atau kalian klik di keyboard kalian Z. Nah, itu lebih cepat. Oke, contoh dari overlap dulu. Cara untuk menghilangkan ini adalah dengan klik kanan, merge. Ini polygon yang overlap ini masuk ke mana? Cara untuk melihat poligon ini termasuk ke daerah apa, kalian bisa klik ini dan ganti warnanya jadi tanpa warna. Nah, ternyata dia yang overlap ini masuk kepada sawah, daerah sawah. Maka dari itu, kita merge ini ke daerah sawah. Oke, dia hilang, dia masuk ke sawah. Tuh. Makanya nanti kalian kalau mau merge itu harus diperhatikan dulu, dia masuk ke poligon apa. Kapannya kalian nggak memperhatikan, itu nanti poligonnya bisa jadi satu semua, jadi satu, nggak terpisah-pisah kayak begini. Clear selected feature, saya kasih warna lagi. Nah, ini hilang errornya. Saya kasih contoh lagi. Klik kanan, merge. Ini masuk ke mana? Tadi kalau saya kasih tanpa warna, ternyata dia masuk ke sawah juga. Di sini saya kasih merge, masuk ke sawah. Oke, dia hilang errornya. Sini saya lanjutkan aja cara pengerjaannya lagi. Ada baiknya pekerjaannya dikasih tanpa warna aja biar kelihatan dia yang topologi errornya ini masuk ke mana gitu. Tapi kalau kasusnya kayak begini, maksudnya kita nggak tahu nih dia masuknya ke sawah atau ini apa ini lahan terbuka ya. Kalian sembarang aja itu mau ke mana merge-nya. Tapi saya sarankan ini merge-nya mungkin lebih ke poligon yang kecil. Oke. Ini kalau dikasih warna apakah udah bagus? Ya, udah bagus. Contoh lagi, klik tombol Z, klik kanan, merge, masuk ke mana? Oke, udah rapi semua. Kalau sekarang kita perhatikan, kalau kita klik ini search now ini, udah nggak ada lagi ya yang must not overlap. Sekarang kita masuk kepada contoh must not have gap. Search now. Kalau diperhatikan ini poligon terluar ini pasti selalu dianggap gap oleh software.
Maka dari itu, untuk memperbaiki ini, kalian bisa klik kanan dan tandai dia sebagai pengecualian, mark as exception. Maka dia akan terperbaiki dengan sendirinya. Terus masuk ke contoh gap. Nah, ini contoh gap. Di sini kelihatan ya bagian bolong ini masuk ke daerah apa ini. Tapi untuk memperjelas saya kasih hollow aja. Dia masuk ke daerah empang atau tambak. Cara untuk memperbaiki ini gap adalah klik kanan, bukan merge ya create feature, tapi dia create feature kalau must not have gap. Diklik ini, maka dia akan muncul poligon yang mengisi gap yang ada. Tapi ini ada baiknya setelah kita create feature, setelah kita isi, kita merge ke daerah yang tadi sudah kita perlihatkan sini, dia masuk ke empang. Maka dari itu, kita merge ini ke daerah empang. Bagaimana caranya? Kalian tekan ini tombol shift, sama seperti praktikum digitasi kalian yang banyak melakukan merging. Kalian klik shift ini, tekan, diklik ini poligon yang mau di merge. Klik ke editor, lalu merge. Klik, oke. Tuh, hilang dia. Lanjut lagi, klik tombol Z. Kanan, create feature. Tombol shift tekan, diklik, editor, merge. Oke, nah akan muncul seperti itu, diaktifasi. Maka akan terlihat jelas gapnya hilang. Contoh lagi, klik kanan, create feature, diklik, klik shift, klik polygon yang mau di merge, editor, merging. Oke, dia mergingnya pada polygon yang udah dibuat ya. Oke, diaktifasi, maka dia akan hilang gapnya. Lagi, kanan, create feature, klik shift, klik polygon yang mau di merge, editor, merging. Oke, contoh lagi, klik kanan, create feature. Nah, kalau ini pada bagian polygon ini susah diklik, kalau kalian perhatikan di sini, kalau diklik, dia akan muncul ini Windows kecil begini. Kalian buka, terus klik polygon tadi yang udah di merge. Ini kalau kalian perhatikan ini ada glitch-glitch warna hijau begitu. Nah, itu menandakan poligon mana yang kalian mau tekan begitu. Nah, ini sudah teraktivasi ya kalau sudah biru muda gini. Terus klik shift, editor, merging. Untuk contoh gap seperti ini banyak sekali ditemukan pada hasil digitasi kalian. Caranya sama kayak tadi, klik kanan, create feature. Tapi kan ini kan susah untuk diklik ini. Kalian klik aja. Nah, ini kan yang teraktivasi malah poligon yang bukan yang terbentuk tadi toh. Kita maunya yang baru terbentuk tadi. Kita aktifasi. Jadi caranya ini, klik yang ini. Terus cari glitchingnya yang baru terbentuk tadi. Nah, kalau begini, terus cari polygon yang mau di merge, klik shift, editor, merging. Oke. Cukup begitu aja. Maka untuk ini cek topologi gap dan overlap ini sudah selesai. Terus editor, save edit. Ininya di close. Terus kalau mau cek apakah kiranya masih kurang yakin sama cek topologi tadi toh, kalian klik kanan terus validate. Nah, karena ini
posisinya udah semuanya terkoreksi, jadi dia pas divalidasi dia nggak muncul apa-apa karena sudah semua selesai toh. Ya, karena udah semua selesai, jadi dia nggak muncul pemberitahuan lagi mana-mana yang harus diperbaiki. Terus kalau udah begini, hasilnya kita ekspor, klik kanan. Ini kan masih format geodatabase. Kita mau ubah lagi jadi save file ini. Klik kanan, data, export data. Filenya nanti kalian taruh pada vektor kalian nanti. Terus tulis di situ contoh revise. Ya, nama contohnya nanti sesuai nama peta kalian. Terus di save. Ini oke. Do you want to add the export data? Ini terserah kalian mau langsung ditambahkan ke sini atau cukup disimpan aja di katalog. Coba, tapi di sini saya coba tampilkan. Ini yang udah terkoreksi. Ini bisa di remove ya. Kalau udah. Ini coba saya add lagi. Nah, dia udah nggak ada lagi errornya tuh. Remove. Oke, mungkin cukup sekian contohnya ya. Semoga bisa cepat selesai nanti sebelum praktikum minggu depan.